Hello everyone, my name is Hordi Glenn Gogaho. I'm a student of Hairin University, majoring in English education. I make this video to fulfill the final project of the subject English for interpreting. So, in this video, I would interpret one of the video from YouTube that discuss how on-site interpret medical works. So, let's get started. Halo semuanya, bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Kelly. Saya adalah seorang interpreter medis tatap muka, khususnya interpreter medis bahasa Spanyol di Virginia. Belakangan ini tampaknya semua bergerak ke arah interpretasi secara jarak jauh. Oleh karena itu, saya ingin memfokuskan sebagian besar kelas saya ke interpretasi jarak jauh. Namun, saya akan terus membuat video ini bagi siapapun, siswa atau siapapun itu yang penasaran bagaimana interpretasi tatap muka bekerja. Saya juga ingin memberitahu kepada semua orang bahwa memang interpretasi secara tatap muka itu ada, yang artinya interpretasi tidak hanya dilakukan melalui telepon atau video. Dan ya, ada orang-orang yang benar-benar seperti saya yang setiap harinya pergi ke rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan mental untuk menjadi interpreter bagi pasien. Jadi, sebelum mulai, saya ingin menekankan bahwa saya adalah interpreter kontraktor independen. Artinya, saya tidak terikat sebagai karyawan di instansi manapun, misalnya di sistem rumah sakit atau klinik. Sebaliknya, saya bekerja dengan puluhan agen interpretasi. Saya menjalin kerjasama dengan agensi interpreter yang berbeda-beda, yang menawarkan perjanjian di daerah saya dan sekitarnya. Terkadang saya mendapatkan tawaran tugas walaupun saya berada di Richmond, Virginia. Misalnya saya mendapatkan tawaran dari daerah Tidewater, di mana itu lebih jauh, daerah yang lebih jauh dari ke arah selatan, dan juga daerah yang lebih jauh ke utara, yaitu DC Metro. Dan bagaimana caranya interpretasi medis bekerja? Biasanya agensi interpretasi tempat saya bekerja akan menerima permintaan janji temu. Mereka akan mengirimkan email, pesan teks, atau melalui platform mereka sendiri untuk mendapatkan tawaran tugas. Dan biasanya, jika saya adalah orang pertama yang menerima tawaran tersebut, maka saya akan mendapatkan tugas tersebut untuk janji temu. Dan dalam kasus lain, misalnya saya mengabarkan ketersediaan saya, dan kemudian agen interpretasi akan memproses dan memutuskan interpreter mana yang bersedia untuk janji temu atau menyediakan jasa interpreter tersebut. Dan juga saya selalu mempunyai kalender untuk janji temu. Pada hari janji temu, saya biasanya tiba 15 menit lebih awal di tempat. Jika di rumah sakit, maka saya akan menuju ke pusat registrasi atau pendaftaran umum rumah sakit. Di sana, saya akan memperkenalkan diri sebagai seorang interpreter dan memberitahukan kepada petugas nama pasien yang nantinya akan saya interpretasikan. Dan disinilah bagian yang paling rumit, karena biasanya rumah sakit mengharapkan bahwa saya sebagai interpreter sudah mengetahui kapan pasien yang akan saya interpretasikan tiba. Nah, karena itu masalahnya adalah saya bahkan tidak tahu sebagian besar tentang pasien saya. Memang terkadang saya menginterpretasikan pasien yang sudah
pernah bertemu sebelumnya. Namun beberapa fasilitas rumah sakit atau klinik berasumsi bahwa saya sebagai interpreter sudah mengenali pasien saya ketika mereka tiba nanti hanya dari penampilan saja. Jadi saya selalu memastikan untuk menginformasikan kepada petugas di rumah sakit, fasilitas rumah sakit atau klinik untuk menginformasikan kembali kepada saya bila pasien yang akan saya interpretasikan sudah tiba. Terkadang bila saya mendengar pasien yang berbahasa Spanyol, saya akan mencoba untuk mendekati mereka bila mereka terlihat seperti kebingungan atau mengalami kendala, dan saat mendekati mereka saya akan memperkenalkan diri sebagai interpreter. Misalnya, halo, perkenalkan, nama saya Kelly, saya adalah seorang interpreter dan di sini saya sedang menunggu pasien. Dan juga saya tidak akan memberitahukan nama pasien yang saya akan interpretasikan karena hal tersebut bisa menjadi pelanggaran. Sebaliknya saya akan menunggu pasien tersebut untuk memperkenalkan dirinya. Jika pasien tersebut adalah pasien yang akan saya interpretasikan, maka saya akan mengajak pasien tersebut untuk pergi menuju tempat pusat registrasi. Dan jika pasien tersebut bukanlah pasien yang akan saya interpretasikan, maka saya akan mencoba membantu, mungkin menghubungkan pasien tersebut dengan interpreternya atau langsung mengarahkan pasien tersebut ke staf dan memberitahukan kepada staf bahwa pasien tersebut berbahasa Spanyol dan mungkin membutuhkan bantuan lebih lanjut. Dan jika saya mendapatkan tugas di tempat praktik swasta atau kantor dokter, kurang lebih prosesnya sama, namun tempatnya lebih kecil daripada di rumah sakit, dan biasanya saya bisa dapat mendengarkan pasien saat mereka memperkenalkan diri di resepsionis. Dan pada saat itu juga saya akan langsung mendekat dan memperkenalkan diri sebagai seorang interpreternya mereka pada hari itu. Dan juga tentu saja antara interpreter dan pasien supaya tidak terlibat dalam percakapan ringan saat di ruang tunggu nanti. Dan biasanya saya mencoba untuk mengarahkan pasien sebaik mungkin. Jika mereka punya pertanyaan, ya mereka bisa menanyakan kepada petugas medis. Dan jika mereka mencoba untuk bertanya tentang janji temunya, maka akan saya katakan, oke, kita akan membicarakan hal tersebut saat kita nanti sudah masuk ke ruangan. Dan juga dan sebagai interpreter kita harus ingat bahwa yang pertama, tidak memberikan saran tentang kesehatan yang diminta maupun tidak diminta. Dan ya, harus diingat kembali bahwa saya hanyalah seorang interpreter, dan hal tersebut mengenai pemberian saran mengenai kesehatan adalah hal di luar peran saya. Jadi dan juga hal kedua, harus mengarahkan kembali sebaik mungkin kepada pasien ke siapa yang seharusnya mereka tanyakan mengenai masalah-masalah tertentu. Dan ya, kita sebagai interpreter harus benar-benar memberikan kejelasan. Kemudian biasanya kami akan kembali bersama dengan petugas medis. Ini berlaku di rumah sakit maupun di klinik. Jadi kami sebagai interpreter hanya menginterpretasikan bagi pasien saat
bersama petugas medis di ruangan. Namun saya mungkin memfasilitasi pasien saat mereka berada di resepsionis, walaupun petugas resepsionis mungkin berbicara menggunakan bahasanya pasien, tetapi ada saja orang-orang yang mengaku bisa berbahasa tersebut, namun kurang mahir dalam berbahasa tersebut, misalnya bahasa Spanyol. Oleh karena itu, saya akan terus mendampingi pasien saat proses di resepsionis. Dan ya, saya akan tetap di ruangan jika petugas medis ada di ruangan, dan jika petugas medis sudah keluar dari ruangan, saya juga akan meninggalkan ruangan. Dan biasanya jika pasien bertanya, "Mengapa Anda tidak tetap tinggal di sini?" Maka saya akan menjawab dengan mengatakan, "Mohon maaf, saya tidak bisa tetap tinggal di ruangan bersama Anda karena hal ini dapat melanggar kode etik interpreter." Dan di akhir janji temu, saya juga akan tetap mendampingi pasien untuk pergi ke resepsionis jika mereka membutuhkan janji temu lebih lanjut. Dan terkadang saya akan mengarahkan dan menemani pasien jika mereka ingin keluar dari gedung rumah sakit. Dan ya, di gedung rumah sakit karena tidak ada tanda yang menggunakan bahasa Spanyol, maka mereka membutuhkan bantuan kita untuk menemukan jalan pintu keluar atau jalan pintu masuk. Karena rumah sakit bisa saja sangat membingungkan. Oleh karena itu, saya sebagai interpreter medis sudah mempunyai ingatan yang bagus mengenai denah-denah rumah sakit yang berada di sekitar daerah saya. Itu kira-kira inti dari interpretasi secara tatap muka. Dan tentu saja karena saat ini COVID-19 dan CDC mewajibkan untuk bagi pasien yang telah melakukan vaksinisasi tidak memerlukan masker lagi. Tetapi karena saya adalah seorang interpreter medis dan tempat saya bekerja adalah di rumah sakit, maka rumah sakit adalah salah satu tempat yang dikecualikan dari aturan tersebut. Memang saya sebagian besar bekerja untuk pediatrik, artinya saya biasanya terlibat dengan anak-anak yang dimana mereka belum bisa untuk divaksinisasi. Dan hal itu pernah terjadi sebelumnya. Dan jika sebagai dalam interpretasi pediatrik, seringkali misalnya dalam terapi fisik atau terapi okupasi atau terapi wicara, kita akan berinteraksi dengan anak-anak dan mau tidak mau kita harus berjongkok untuk menyamai posisi mereka bersama dengan petugas medis. Dan posisi tersebut adalah posisi yang sempurna bagi mereka untuk melakukan apa sesuka mereka kepada kita. Okay, thank you everyone for watching this video, and see you next time.